Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba-hamba Tuhan, para pastor, para rohaniwan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up setelah diskusi ini atau setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Sebagai manusia tentu kita harus belajar siapa saja, termasuk juga hamba-hamba Tuhan, para pastor, para rohaniwan. Saya yakin setiap denominasi dan gereja menginginkan para pengerjanya untuk lebih diperlengkapi dan mampu untuk melayani jemaat di tengah-tengah zaman yang terus berubah. Lalu kita diperhadapkan dengan pertanyaan, perlengkapan atau upgrading seperti apa yang diperlukan oleh seorang hamba Tuhan atau seorang pastor. Bersama dengan saya ada Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya dari GKI Pondok Indah dan dari STFT Jakarta. Kita akan bicara soal hamba Tuhan dan upgrading. Apa kabar Pak Yoas? Selamat datang di Baik-baik, Kompas. Pak Kian. Ya, terima kasih. Baik-baik. Pak Kian baik-baik. Ya, saya baik-baik juga. Terima kasih Pak. Bapak baru cuti studi nih Pak pada pertengahan tahun kemarin ke Amerika. Saya dengar salah satunya proyeknya adalah menulis buku Sistematika Teologia. Ada begitu banyak Pak buku Sistematika Teologia sekarang ini Pak. Kenapa Bapak menulis yang baru Pak? Keunikannya apa Pak? Sebenarnya bukan tahun kemarin tapi tahun ini. Tahun ini ya. Mei dan Juni ke Princeton Theological Seminary. Itu sebenarnya melanjutkan proyek saya tahun 2017-18 yang belum selesai. Saya jadi Fulbright Senior Scholar di Pittsburgh gitu. Itu menulis buku teologi sistematik konstruktif. Betul, banyak sekali, tapi yang ditulis oleh orang Indonesia dan dalam bahasa Indonesia itu sangat minim sebenarnya. Nah, saya ingin mengisi kekosongan itu dengan perspektif teologi Trinitas dan persahabatan. Sebenarnya itu. Gitu. Wow, luar biasa. Hasil jadi cukup tebal. Sudah berapa persen jadi, Pak? Kalau draft yang raw begitu semuanya sudah, tapi yang paling berat justru adalah meneliti satu persatu begitu ya. Jadi raw-nya sudah selesai ya. Ya, baik. Wah, kita kepingin sekali baca nih Pak nanti kalau misalnya sudah jadi. Siap. Pak Yoas, kita akan langsung masuk ke topik yang kita bicarakan pada saat ini mengenai rohaniwan dan upgrading. Apa memang perlu Pak rohaniwan ini upgrading? Mengapa perlu? Kira-kira alasan-alasan apa Pak yang ada di baliknya? Pertanyaan itu kalau saya boleh jawab secara spontan, maka jawaban saya begini. Supaya rohaniwan itu bisa bertumbuh terus menjadi theologian pastor, ya, yang flourish, yang mekar demi kebaikan gereja dan dunia, gitu, dan tidak menjadi layu, berubah menjadi apa yang saya sebut technician pastor, ya. Pendeta tukang lah ya, tukang ngawinin, tukang doa, tukang ngubur, tukang medsos. Ya. Saya ingat ada buku yang sangat penting dari Ronald Heifetz, ya, Leadership Without Easy Answers. Dia membedakan leader yang adaptif dan yang technical begitu. Ya. Jadi begitu orang keluar dari sekolah teologi begitu menggebu-gebu kan ya, wah saya mau memperbarui gereja gitu. Tapi karena rutinitas, karena mesin gereja yang begitu kencang itu, dia kemudian berubah idealismenya begitu. Menjadi burnout. Jadi tujuannya ini menjadi theologian pastor ya Pak ya, kelihatannya. Iya, betul. Karena setiap pastor kan tetap harus berteologi, dan itu akan memberi kualitas terhadap pelayanannya menurut saya. Karena bahaya burnout itu kuat sekali.
Gitu. Kami pernah baik. melakukan survei self assessment 5 Ya, pengerja di GKI Pondok Indah, dan hasilnya mengejutkan. ya. Rata-rata itu kami menghabiskan waktu kerja itu 10,4 jam per hari. Wow. Ya. Dan itu Ya. isinya banyak rapat, mimpin ini, mimpin itu gitu. Dan yang paling Hmm, minim itu belajar, hmm, membaca dan seterusnya gitu. Ini hmm, memang banyak pastor yang berhenti belajar itu banyak gitu. Ya. hmm, hmm, Itu kelihatan dari koleksi buku di belakangnya itu ya, atau di itu ya cuman buku ilustrasi, buku hmm. khotbah dari orang lain gitu. Ya, Itu ya. menandakan dia nggak pernah belajar lagi gitu, dan itu Hmm, bahaya begitu. hmm. Iya, Itu iya, sebabnya iya. memang perlu perlu upgrading ya. Begitu Pak Baik. menurut saya. Baik. Dan para pastor ini tentunya dituntut boleh dikatakan untuk juga menyesuaikan diri seperti yang Bapak katakan dengan perkembangan zaman dan juga dengan tuntutan boleh dikatakan gitu ya Betul, dari betul. jemaat, dan saya rasa itu juga memerlukan suatu studi yang unik tersendiri untuk mempelajari situasi sikon yang terjadi di dalam masyarakat ya Pak ya. Betul, betul. Dan karena itu menurut saya upgrading itu harus dipisahkan menjadi 3 elemen menurut saya ya. Hmm, hmm, Upgrade itu sendiri dalam arti peningkatan kemampuan ministerialnya. Kemudian yang hmm, kedua update hmm, pengkinian lah begitu supaya dia hmm, nggak jadul gitu. Tapi hmm. yang ketiga tidak kalah penting menurut saya, yaitu upgrow Hmm. atau growing up lah begitu, Ya, pertumbuhan iman. ya, Karena kalau enggak ya, dia akan burn out dan itu masuk ke dalam apa, spiritualitas yang kehilangan visi, kehilangan passion, kehilangan ya, kecintaan pada pelayanan, pada gereja ya, begitu. Itu kayak kayak semua tumbuhan kan, dia perlu ya. flourish gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Dan tidak Dan sekedar adapting, ya, betul. akomodasi, dia hanya akan jadi people pleaser kalau kalau begitu gitu. Maunya jemaat Ah, apa? ah, Nggak bisa begitu. ya, ya. Dan kelihatannya ini suatu pertumbuhan yang bukan hanya dari satu sisi ya Pak. Jadi bukan hanya mengenai masalah konviksi misalnya yang ada di otak, tetapi Betul, juga masalah kompetensi, betul. masalah juga bagaimana dia bisa bertumbuh juga di dalam karakternya ya. Ya, dan imannya juga begitu. Dan Begitu. iman, betul, Betul, betul. betul, Ya. betul. Nah kalau Makanya misalnya orang-orang yang, Heeh. iya silakan Pak, Ya, silakan Pak. makanya saya agak heran kalau melihat ya bagaimana ada pastor yang hampir tiap hari khotbah gitu. Saya Ah, hampir nggak bisa habis pikir gitu. Ini persiapannya kapan gitu? Kalau ikut teori teori kita dulu di sekolah teologi kan, satu khotbah itu persiapan bisa berapa? Satu hari ya full ya, lima ya, belas sampai ya, 20 jam untuk satu khotbah. ya. Makanya nggak heran Hmm, pendeta itu ya cuman recycle, reuse bahan apa khotbah-khotbahnya gitu. ya, ya. Dan juga seringkali itu menjadi titik awal daripada sebuah burnout ya, proses burnout Betul di sekali. dalam kehidupan seorang pastor ya. Betul, Ya, ya. ya, ya. Nah, memang seringkali Pak banyak yang semangat ya, dalam arti kepingin upgrading begitu ya. Iya, iya. Tetapi bahayanya apa Pak kira-kira Pak kalau misalnya terlalu semangat kepingin upgrading? Eh, Gini, ada orang-orang yang juga selalu pengennya tuh up to date terus, upgrading terus Ya, gitu ya. ya, Tapi ya. kemudian dia tidak memanfaatkannya bagi kemaslahatan komunitas. Itu juga bahaya. Hmm, Jadi hmm, ada yang suka seminar, terlalu suka seminar gitu. Itu ya, bisa menjadi apa ya? Egosentrisme tersendiri juga gitu. hmm, Jadi hmm, bagi ya. seseorang yang berkarya dalam komunitas, dia harus sadar apapun upgrading yang dia miliki itu demi pertumbuhan iman bersama Hmm, komunitas itu. hmm. Iya, iya. Jadi betul-betul pembentukan seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang Mm. rohaniwan itu betul-betul well-rounded kelihatannya ya, yang Betul, diharapkan ya. betul sekali, betul. Ya, 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 ya. Nah, kalau misalnya memangnya Pak satu pihak saja Pak, bahayanya apa Pak? Kalau misalnya hanya satu saja komponennya, seperti yang tadi Bapak katakan upgrading misalnya, atau mungkin hanya satu saja updating, atau hanya I- satu saja upgrowing, bahayanya apa Pak? eh, kalau kita memakai kata-kata Paulus, dia berkata, Ah, biarlah kita semua ini bertumbuh ke segala hal, tapi juga ya, berpusat pada Kristus begitu. Bahayanya hmm, ya menjadi imbalance menurut saya, ya. Terlalu ya, kognitif, lalu
umat juga nanti akan menonjolnya di aspek kognitifnya gitu. Oke. Atau terlalu spiritual ya baik, tetapi kemudian tidak ada pertumbuhan knowledge, tidak ada begitu Pak. Ya, jadi harus well rounded itu justru supaya umat yang dilayani juga well rounded. Gitu. Yep. Kalau nggak timpang gitu, bayangkan kalau ada sebuah kereta rodanya itu satu terlalu nonjol gitu ya, itu ya jalannya akan begini-begini. Berarti kalau misalnya Bapak bisa rangkumkan, kalau misal seorang hamba Tuhan, seorang rohaniwan ingin upgrading, itu harus mengingat tujuannya apa itu Pak? Berarti, Exactly. Pak, kalau misalnya dia upgrading. Jadi menurut saya ada 4 ya tujuan upgrading itu. Yang pertama menjawab kebutuhan komunitas yang dia layani. Yang kedua menjaga terus api pelayanan lah katakan, spiritualitasnya. Dan yang ketiga, dia sendiri bertumbuh di dalam imannya begitu ya. Kalau Paulus katakan menjadi makin serupa dengan gambaran Kristus gitu. Ya. Nah, kemudian juga upgrading bisa berarti juga kemungkinan baru loh. Orang upgrade untuk mencari lahan baru di mana dia bisa berkarya. Ya. Wah, saya kayaknya cukup deh di jemaat ini. Ya, saya mau pindah ke jadi dosen atau ke satu ladang pelayanan lain. Untuk itu saya perlu upgrade begitu misalnya. Itu 4 hal yang saya pikirkan begitu. Yang terakhir bukan kesaksian pribadi ya Pak? Oh enggak, karena sejak awal saya selalu di 2 lahan itu. Akademia dan eklesia lah. Gereja dan STT itu sejak awal saya begitu. Memang kadang kesini tapi selalu 2 itu. Iya. Kelihatannya Pak Yowas menghidupi nih pastor theologian principle-nya kelihatannya. Iya, dengan susah payah, Pak. Dan ini mungkin juga sebuah challenge ya Pak ya bagi Bapak ketika Bapak upgrading misalnya dari pengalaman Bapak. Jadi maksudnya upgradingnya ke arah sini atau ke arah situ begitu ya. Jadinya itu dua-duanya harus ya. Iya. Dua-duanya harus ya. Dan ini punya watak yang berbeda Pak ya, karena gereja itu punya kecenderungan konservatif sebenarnya. Mengkonserv yang sudah diyakini. Akademi atau teologi itu suka yang baru begitu. Nah, kadang susah sekali nih diperdamaikan gitu. Maka wisdom sangat dibutuhkan menurut saya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan melakukan upgrading itu jangan buru-buru. Oh ini aku dapat bagus nih di seminar ini langsung dikasih ke jemaat gitu. Itu kadang nggak siap. Perlu apa sih? Kalau dari 220 ke 110 atau 110 ke 220 gitu. Apa namanya itu? Perlu di-convert gitu. Di konteks perlu dimasak dulu ya, Pak ya. Betul. Dimasak dulu betul. Ya, supaya bisa jadi dan bisa siap untuk disajikan kepada jemaat tentunya. Nah, pendeta itu seringkali hanya seperti pengantar makanan dari dapur. Ya. Tapi kita juga harus jadi koki yang memasak dengan lezat, sehat gitu. Betul. Dan bisa dinikmati oleh semua golongan tentunya. Betul. Baik. Pak, kalau misalnya biasanya Pak, seorang hamba Tuhan memikirkan upgrading, pasti asosiasinya sekolah teologi, Pak. Apakah itu salah, Pak? Kalau misalnya seorang upgrading, apakah harus di sekolah teologi? Apakah harus dengan gelar? Menurut Pak Yowas bagaimana? Menurut saya nggak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Memang misalnya dari S1 kemudian upgrade ke S2 begitu, itu ada baiknya karena memang yang bergelar itu punya sistem ya, terstruktur lah begitu. Tetapi sebenarnya tidak harus upgrading itu lalu mencari gelar yang lebih tinggi begitu. Itu sebabnya banyak STT sekarang yang memiliki program continuing education atau lifelong learning gitu ya, yang tanpa gelar, mungkin certificate begitu. Atau menyelenggarakan webinar, training, workshop ya. Yang paling penting dulu bukan soal aku mau sekarang S2, S3 begitu. Tapi apakah pendeta atau hamba Tuhan itu punya yang saya sebut learning agility. Jadi hasrat untuk terus berkembang. Itu yang paling penting sebenarnya. Learning agility itu knowing what to do when you don't know what to do gitu.
Lalu dia mencari Ya, tahu bagaimana saya bisa mengembangkan diri. Nah, itu yang paling hmm, penting. Jadi Sementara, di dalam hal ini diperlukan banyak inisiatif juga Pak dari pihak exactly, betul, rohaniwan. betul. Ya, Ya, dan dalam banyak ya, hal upgrade bisa diperoleh di mana-mana ya. hmm, Termasuk hmm, juga, nah ini satu kebiasaan yang saya selalu usulkan, miliki kebiasaan untuk apa sih melakukan reading retreat. hmm, Jadi ya, retreat pribadi, hmm, menyepilah ke satu tempat untuk membaca. hmm, Itu saya lakukan selalu, reading dan hmm, writing retreat ya. Kalau saya dosen kan hmm, writing. Karena hmm, kita ini hmm, kalau enggak susah untuk membaca begitu. Yep. Dan seseorang nggak mungkin untuk menulis kalau misalnya dia tidak membaca tentunya ya. Exactly, exactly, betul, Hmm, betul sekali. Ya, 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 ya. Dan itu juga sebuah tantangan bagi seorang hamba Tuhan karena setiap minggu kita menulis khotbah, setiap minggu kita menuliskan betul, refleksi untuk betul, renungan dan lain sebagainya. Kalau betul, kita betul nggak pernah sekali. baca, kita nggak Ya, akan bisa dan menulis begitu. dan itu kelihatan loh. Umat tuh bisa Ah, merasakan kok. Ini pendeta aku nih jarang baca ini kayaknya. At least dalam konteks kami ya, saya di GKI ya, Pondok Indah itu ya. pasti akan terasa begitu. Ya. Ya, ya, ya. Dan dari khotbah atau bagaimana Pak Iya biasanya? ya, dari khotbah menurut saya. Entah Oke, dari oke. apa ya kedalamannya atau Hmm, cara membahasakannya. Itu hmm. itu kayak nggak bub gitu nggak. Saya suka Atau mungkin uh, juga metode kali ya Pak ya. Ketika kita ya, ya, menyampaikan, metode juga bisa menjadi sesuatu exactly, yang bisa ya, dikembangkan juga oleh seorang hamba betul. Tuhan. Dan karena itu Ya, ya, upgrading juga bisa menyangkut metode juga, bagaimana cara betul. berkhotbah secara baik, metode Ya, khotbah yang berbeda dan seterusnya dan ya, sebagainya. ya. Nah, pertanyaan turunan Pak dari pertanyaan tadi, Hmm. apakah ada konteks-konteks atau contoh-contoh di mana Bapak mungkin tidak mendorong seorang rohaniwan untuk upgrading di sekolah teologi? Contoh tidak perlunya begini, tergantung dia punya passionnya di bidang apa dan kesadaran dia mau mengembangkan di bidang apa begitu ya. Kan ada Oke. saja pendeta misalnya atau hamba Tuhan yang dalam pengalamannya ternyata banyak sekali berurusan dengan orang-orang yang punya masalah mental health ya. Hmm, Mungkin dia nggak perlu S2 teologi lagi. Kalaupun mau S2 ya mungkin psikologi misalnya. Atau dia ya, belajar ikut seminar banyak soal mental health ya. hmm, Gitu. ya, Maka ya, sekolah yang formal mungkin justru akan merugikan dia atau malah entrepreneurship. Bagaimana dia bisa bukan mendukung umatnya yang sedang bergumul untuk bisa ya, jadi entrepreneur. ya. Nah, dia bisa belajar juga untuk hal-hal semacam itu. Jadi banyak sekali. Hmm, ya, Yang lebih celaka kalau dia masuk STT cari gelar lebih tinggi hanya untuk dapat gelar itu. Dan itu sangat hmm, menurut saya sangat tidak bertanggung jawab gitu. Apalagi sampai ya, dokter gitu ya. Kemarin saya seminar tentang banyak sekali orang yang dapat doktor tapi sebenarnya bukan untuk ngajar. Dokter itu sebenarnya wilayahnya ya akademia, bukan hmm, untuk gerejawi begitu. hmm. Jadi kalau Baik, udah baik. ditulis dokter siapa begitu, wah, menurut saya nggak berguna begitu. Iya, iya. Apalagi di dalam kualitas yang tidak menunjukkan kalau misalnya seseorang itu adalah seorang doktor teologi. Betul. Pak Yoas, di Heeh. dalam konteks upgrading, khususnya di dalam pendidikan atau studi formal, Mhm. bagi seorang pastor, bagi seorang hamba Tuhan, kira-kira hal-hal apa, Pak, kalau gitu yang harus dipikirkan oleh seorang rohaniwan ketika dia memikirkan upgrading? Hal-hal yang harus dipikirkan ya. Ya, Yang pertama dia punya passion apa? hmm, Karena kalau dia upgrade tanpa dia memang punya passion, mungkin akan terpaksa ya. hmm, hmm, Tapi yang kedua juga apa kebutuhan komunitas yang dia layani. Ya. Jadi misalnya kalau komunitasnya itu punya masalah sangat krusial dalam hal pembangunan ekonomi jemaat gitu, lalu dia malah belajar hal lain soal apalah begitu ya, kan nggak cocok, tidak kontekstual begitu. hmm, hmm, Lalu yang hmm, ketiga tentu ada upgrade yang sifatnya spiritual. hmm. Karena itu saya sarankan selalu retreat lah setahun sekali personal. Itu banyak kok tempat-tempat retreat.
baik yang sifatnya spiritual maupun seperti yang tadi saya katakan knowledge reading gitu ya. Yep, yep, yep. Kemudian yang lebih umum ministerial skill. Bagaimana sih Ah, saya bisa counseling dengan lebih baik? Bagaimana saya ah, bisa berkhotbah dengan lebih baik? Bagaimana saya bisa mimpin rapat dengan lebih baik? Itu upgrading juga gitu. Nah, itu aspek-aspek yang harus dipertimbangkan menurut saya. Wah, jadi ini sangat luas sekali ya Pak ya, Sangat kalau kita luas. bicara soal Ya. upgrading ya. Dan kita melihat juga bahwa ini bukan hanya harus sekolah teologi ya, tetapi tadi Pak Yowas juga bicara soal entrepreneurship misalnya. Mhm. Saya jadi penasaran nih, berarti pendeta itu boleh sekolah manajemen dan sekolah bisnis nggak Pak? Oh, nggak apa-apa menurut saya sangat bisa. Kalau Hmm. memang dia passionate di situ dan hasil upgrading itu punya arti buat jemaat itu ya. Baik, baik. Ya. Dan gereja juga mungkin harus mempunyai wawasan yang luas ya Pak ya, untuk melihat bahwa Betul, rohaniwannya bisa untuk melakukan upgrading di dalam betul, bidang ini, atau tidak harus ke sekolah teologi ya. betul sekali. Ya, Hmm, betul. hmm, hmm. Nah, di sini memang Ka- gereja yang kadangkala tidak terlalu peka pada kebutuhan upgrading pendetanya begitu. ah, Baik, baik, baik. Jadi ini sangat luas sekali nih Pak, kelihatannya Pak. Tadi Bapak katakan bahwa kalau upgrading yang terukur, misalnya itu melalui sekolah teologi, tetapi masalahnya, pertanyaannya adalah apakah semua sekolah teologi di Indonesia siap Pak untuk menerima rohaniwan untuk upgrading? Misalnya itu ya, contohnya ke jenjang S2 atau bahkan jenjang S3 contohnya Pak. Saya nggak bisa mewakili semua sekolah teologi ya, tapi Iya tentunya izinkan Pak. saya memberikan pengamatan umum ya. Kita ini punya sekitar 300-400 STT di Indonesia. Hmm, Ya, dan banyak hmm, sekali yang memang kualitasnya sangat memprihatinkan dan hanya secara kilat memproduksi lulusan dan tidak mempertimbangkan kualitas dan lain sebagainya sehingga eh, saya khawatir bukan upgrading malah downgrading atau betul side sekali, betul grading. sekali. Ya, jadi ketika seorang mau upgrading misalnya di sekolah teologi ya Pak, apa saja Ya. Pak yang harus dipikirkan? Tadi Bapak sudah sebutkan mengenai kualitas daripada sekolah teologianya tentunya, jangan sampai downgrading sebetulnya mau upgrading Ya, gitu ya. ya. Ada hal-hal lain yang Pak Yowas Ya, pikirkan misalnya? dengan mengasumsikan bahwa sekolah itu memang baik ya, berkualitas, Ya, maka itu ya. berarti itu upgrading itu akan time consuming sekali. Hmm, Maka you punya waktu nggak buat ini gitu. Kalau nggak ya nanti hmm, hasilnya akan so-so gitu. Kita nggak bertanggung jawab. ya, Lalu ya, kita ya. sudah tahu nggak yang mau kita research ini apa, yang mau kita upgrade ini apa begitu. Hmm, hmm, Jangan hmm, hanya pokoknya saya mau sekolah studi lanjut lah. Nggak bisa. Anda harus tahu apa subjeknya begitu. Lalu hmm, cari sekolahnya begitu. Cari dosennya ada nggak yang cocok dengan passion saya ya. hmm, Perpustakaannya baik atau tidak. hmm, Apakah sekolah ini cocok dengan denominasi saya, pengakuan imannya dan lain sebagainya dan seterusnya. hmm, Lalu cost funding juga hmm, penting. Kita ya, punya cukup dukungan nggak? Gereja mendukung nggak secara keuangan? hmm, Dan sekolah itu ini loh bisa mendisrupt keluarga juga gitu. Kita hmm, harus mendedikasikan waktu banyak sekali untuk hmm, proses upgrading itu, membaca, menulis, riset dan lain sebagainya. hmm. Begitu. Menurut saya Ya. aspek-aspek ini, 5 inilah setidaknya yang harus kita pertimbangkan begitu. Wow, berarti ini bukan sesuatu yang main-main, apalagi sesuatu yang mungkin dilakukan sambil pelayanan, Pak. Bagaimana tuh Pak menurut Pak Yowas? Kalau bisa Eh, dilakukannya sambil pelayanan. saya tidak melarang, tapi saya harus mengatakan ini nggak ideal. Hmm, Gitu ya. ya, Idealnya adalah ya. ya memfokus upgrading, setelah selesai fokus untuk menerjemahkan hasil upgrading itu ke komunitas begitu. Tapi Ya, ada ya. saat ada kalanya memang situasi kan nggak seideal yang kita harapkan ya. Mau gimana lagi gitu. Ya, betul, betul. Nah, mungkin Pak Yowas sendiri berkecimpung di dalam sekolah teologi di STFT Jakarta. Mhm. Kira-kira apakah ada kritik dari Bapak kepada sekolah teologi di Indonesia dalam mengakomodir mereka yang ingin upgrading ini, kira-kira?
Yang pertama mungkin banyak sekolah teologi yang tidak fleksibel melihat kebutuhan pasar katakanlah, kebutuhan para hamba Hmm, Tuhan untuk upgrade begitu ya. hmm, Sehingga tidak tahu bagaimana memberikan paket-paket pembinaan yang bisa memungkinkan upgrading yang dalam banyak tema dan passion hmm, itu. Jadi hanya hmm, bergelar semua. Kan nggak semua orang membutuhkan gelar baru, tapi juga mungkin hmm, hanya paket-paket apa workshop atau hmm, pelatihan yang dalam waktu singkat. Yang kedua itu tadi tidak menjawab kebutuhan yang bisa di customize. Jadi kami pokoknya punya ini, kamu nggak cocok ya sudah. Ya. hmm, Maka ketika hmm, saya jadi wakil ketua 4 di STFT Jakarta, setelah turun jadi ketua, tugas saya mengcustomize komunitas yang butuh atau pendeta yang butuh, butuhnya apa, lalu kita buatkan programnya begitu. hmm, Jadi nggak hanya hmm, formal degree gitu, tapi juga hmm, yang non formal, semi formal. Bahkan misalnya memberi apa ya webinar atau seminar hanya beberapa jam itu juga upgrading kan, gitu. Nah, hmm, jadi harus banyak sekali tema-tema yang menyasar sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin concern dan passion gitu. Jadi hmm, diperlukan hmm, terobosan-terobosan baru, termasuk hmm, pola-polanya bagaimana begitu. hmm, Itu hmm. Pak Kian menurut saya. Itu Baik, itu baik, kritik saya. baik. Kalau misalnya kepada gerejanya, Pak, tadi Wah, kan ini kepada banyak sekolah ini. teologi, ya. Kepada gerejanya untuk bisa merelakan, untuk bisa mengizinkan para hamba-hamba Tuhannya untuk upgrading. Kira-kira Bapak ada kritik atau ada Ya, masukan untuk semoga ini melakukan saya bisa upgrading ini? membahasakan kegelisahan banyak hamba Tuhan ya. Banyak gereja itu yang memeras habis-habisan pendetanya Hmm, dan melarang pendetanya untuk melakukan upgradingnya. Ini let alone mendukung secara finansial ya atau memberi ya, waktu begitu ya. ya, Idealnya itu gereja tuh mendukung. Saya bersyukur di GKI Pondok Indah kami sangat didukung kalau mau ikut apa begitu bakal dibayari begitu ya. Jadi hmm, menurut saya yang pertama perlu itu didukung secara finansial dan diberi waktu luang untuk upgrading, baik berkala maupun rutin. Yang kedua perlu dibuat mekanismenya dan disepakati. Kalau di gereja kami ada mekanisme apa ya sabatikal begitu ya. Dan itu hmm, ditata dengan baik. Kalau pendetanya banyak ya ditata siapa gilirannya begitu. hmm, Lalu hmm, dukung dong secara finansial begitu. Kalau perlu hmm, kami tiap bulan ada namanya uang lektur, uang buku gitu, hmm, untuk beli hmm, buku. Tapi ya harus dipertanggungjawabkan hmm, eh, benar-benar beli buku gitu. Kami harus kasih hmm, apa namanya notanya gitu ya. Lalu hmm, beri hmm, waktu untuk retreat. Ini penting sekali. hmm, Entah itu misalnya ya 1 hari dalam sebulan, 2 hari dalam sebulan, udah sana nginep di puncak atau di mana Kaliurang. hmm, Tapi kasih tahu juga pendetanya, oh saya mau mendalami ini, mau membaca, mau menulis ini begitu. Atau hmm, hmm, retreat spiritual begitu. hmm, Sayangnya ini tradisi yang banyak dipakai di Katolik ya, banyak biara-biara pendeta datang lalu melakukan retreat begitu. Tapi itu bukan cuti ya, nggak bisa bawa keluarga lalu main-main itu soal lain itu. iya, iya, iya. Jadi betul-betul waktu untuk sendiri, waktu untuk refleksi, dan juga tentunya mungkin diharapkan ada sebuah hasil ya Pak dari refleksi Betul, tersebut. betul. Apakah itu dalam bentuk tulisan atau bagaimana menurut Pak Iwas yang paling ideal? Macam-macam. Dia bisa Hmm, menyelenggarakan pembinaan khusus di jemaatnya, atau dia bisa hmm, menulis khusus di majalah gerejanya, atau dia hmm, macam-macam sekali menurut saya. Atau dia hmm, bisa hmm. melatih para pegiat aktivis di gerejanya, itu bisa terjadi juga. Wah, Pak Yos, pada saat ini Bapak sudah membuka nih wawasan kita mengenai upgrading ini, bahwa ini bukan sesuatu yang sangat sempit, karena banyak yang berpikir, kalau upgrading saya harus sekolah teologi, atau kalau upgrading saya harus melakukan program A atau program B. Ya. Tetapi ternyata ini sangat luas sekali nih Pak. Kalau misalnya ada final remarks yang Bapak bisa berikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para rohaniwan yang ingin upgrading, kira-kira apa Pak? Kalau misal dalam satu kalimat saja Pak. Iya, hidup kita ini seperti sebuah tanaman yang harus berbuah. Dan karena Hmm, itu tanaman ini perlu disuburkan menjadi floris, memekar. Ya, maka perhatikan
bagi para hamba Tuhan, bagaimana Anda bisa sungguh-sungguh mekar, bertumbuh secara batin, spiritual, kognitif maupun skill pelayanan gitu. Dan semoga Baik. komunitas Anda juga mendukung proses memekarnya Anda ini, flourishing Anda gitu. Oh, itu sesuatu yang indah sekali dan kaya sekali. Terima kasih banyak Pak Yoas untuk waktunya. Boleh saya minta dengan hormat untuk Bapak menutup perbincangan kita dengan doa, dan Dengan tolong senang hati. doakan untuk para hamba-hamba Tuhan rohaniwan supaya mereka boleh memiliki upgrading yang memang proper, Pak. Ya, Dan mereka juga bisa diperkaya dengan upgrading ini. Terima kasih mari Pak Yoas. kita, mari kita berdoa. Kami mensyukuri hidup pelayanan karya gereja yang Tuhan percayakan kepada kami para hamba Tuhan. Dan oleh karena itu kami berdoa agar Tuhan memperlengkapi terus-menerus para pelayan dan sahabat-Mu ini, agar mereka bukan menjadi layu, lesu, dan patah arang di dalam karya yang sangat penting, tetapi justru menjadi mekar, menjadi sehat, mendewasa dalam karya mereka. Oleh karena itu kami berdoa untuk para hamba Tuhan di semua tempat, bagi mereka yang mendengarkan percakapan ini, agar mereka punya passion untuk terus mendewasakan diri, mengupgrade pelayanan mereka demi kemajuan gereja Tuhan, dan demi gereja boleh menjadi tanda kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Terpujilah Dikau ya Allah, pemilik pelayanan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.